Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rebiana Okta Pramesti dari Prodi VGMI semester 2. Saya di sini akan menjawab UAS Sejarah Peradaban Islam. Dosen pengampu saya Agus Jamjan Nur MPD. NIM saya 20 21 10 21 021. Pertanyaan yang pertama, periode Islam setelah masa Khalifah Rasyidin dimulai dengan dinasti Umayyah. Jelaskan bagaimana munculnya dinasti Umayyah dan apa saja kemajuan pada dinasti Umayyah. Jawaban saya, krisis pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Sejarah lahirnya Khulafa Bani Umayyah diawali dengan krisis yang terjadi pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Masjid Agung Damaskus atau Masjid Umayyah yang terdiri di kota tua Damaskus, Suriah, Utsman kemudian dibunuh oleh para demonstran yang menyerbu rumahnya. Khalifah Ali bin Abi Thalib yang berkuasa setelahnya berusaha mengatasi pemberontakan dengan menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman. Di saat yang sama, tuntunan yang untuk membalas dendam atas pembunuhan Utsman yang pun meningkatkan hingga meletusnya perang Jamal atau perang Unta pada 656 Masehi. Perang ini merupakan pertempuran pertama antara umat Islam. Setelah itu munculnya seruan lain untuk membalas dendam atas kematian Utsman, yaitu dari Muawiyah I. Ali memerangi pasukan Muawiyah dalam perang Siffin. Perang Siffin ini diakhiri dengan takhim atau penyelesaian perkara yang ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan perpecahan menjadi 3 golongan politik, yaitu Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Ketika Khulafaur Rasyidin dipimpin oleh Utsman bin Affan, umat Islam sempat mengalami era paling makmur dan sejahtera. Namun pada periode kedua kepemimpinannya terjadi perpecahan dan pemberontakan karena jabatan-jabatan strategis pemerintahan diberikan Utsman pada keluarganya dari Bani Umayyah. Pada 655 Masehi, sekitar 1.500 orang bahkan datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Utsman. Setelah Ali terbunuh oleh salah satu golongan Khulafaur Rasyidin, resmi berakhir berdirinya dinasti Bani Umayyah dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa penting dalam sejarah umat, yaitu Amul Jammah. Setelah Ali wafat, kepemimpinannya sebenarnya sempat dilanjutkan oleh putranya Hasan. Kemajuan yang dicapai pada masa Bani Umayyah antara lain terciptanya suasana yang dalam negara yang aman dan kondusif, serta terhentinya perperangan sehingga seluruh umat Islam dapat bersatu kembali. Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat dan melahirkan ilmuwan Islam tersebut. Soal yang kedua, dinasti Abbasiyah merupakan dinasti terbesar. Jelaskan poin-poin di bawah ini. Jawaban saya yang poin A, bagaimana sejarah awal mula munculnya dinasti Abbasiyah. Awal berdirinya Bani Abbasiyah adalah dikarenakan pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan Khalifah Hisam ibni Abdul Malik muncul kekuatan baru yang menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Bani Umayyah. Kekuatan itu berasal dari kalangan Bani Hashim yang dipelopori keturunan Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Gerakan ini mendapatkan dukungan yang dari golongan beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Umayyah lemah dan membawanya kepada kehancuran. Akhirnya pada tahun 1131 Hijriah atau 750 Masehi, tumbanglah Daulah Umayyah dengan terbunuhnya
khulafa terakhir yaitu Marwan bin Muhammad, dan pada masa itu berdirinya kekuasaan dinasti Bani Abbas atau Khalifah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini keturunan Al-Abbas paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdul ibnu Al-Abbas. Kekuasaannya berlangsung dengan rentang waktu yang panjang dari tahun 132 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah. Selama berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Poin yang kedua, bagian B, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah, umat Islam mencapai puncak kejayaan di berbagai bidang. Ini terjadi karena perhatian yang besar dari pemerintah terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Ma'mun melakukan penerjemahan buku-buku asing dan mendirikan Baitul Hikmah yang menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian muncul para ilmuwan yang memiliki akidah kuat dan menguasai ilmu agama dan sains. Poin yang ketiga, bagian C, sebutkan ulama-ulama yang lahir pada masa dinasti Abbasiyah. Tokoh ulama pada masa dinasti Abbasiyah serta hasil karyanya: Ibnu Sina dengan karyanya Al-Qanu fi Tib, Al-Khawariji dengan karyanya kitab Istisar fi Hisab Al-Zabar wal Muqabalah, Al-Farabi dengan karyanya Al-Madinah Al-Fadilah. Ada 5: Ibnu Sina, Al-Khawarizm, Al-Farabi, dan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Poin yang keempat, bagian D, apa yang menyebabkan keruntuhan dinasti Abbasiyah? Faktor yang menyebabkan runtuhnya dinasti Abbasiyah adalah ada 4. Pertama, lepasnya wilayah-wilayah kekuasaan. Yang kedua, konfliknya antara berbagai suku bangsa Turki, Persia, dan Arab. Yang ketiga, konflik keagamaan seperti antara aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah serta antara aliran Syiah dan Al-Husnah. Yang keempat, serangan bangsa Mongol. Soal yang ketiga, uraikan secara singkat berdiri dan berakhirnya dinasti Utsman di Turki. Yang pertama, jawaban saya kabilah itulah yang menurunkan bangsa Turki Utsmani. Mereka berasal dari daerah sebelah utara Tiongkok, kemudian pindah ke daerah Turkistan hingga zaman abad ke-13 Masehi karena terdesaknya bangsa Mongol. Yang kedua, Sulaiman. Pada waktu terjadi penyerbuan dari bangsa Mongol yang dipimpin Jensi dan Khan ke wilayah Turki Utsmani, kemudian mereka pindah ke tempat lain di bawah pimpinan Sulaiman, tetapi malang nasib pemimpin itu sewaktu menyeberangi sungai Ervan, tenggelamlah dia sampai mati. Kemudian pimpinan diganti oleh putranya yang bernama Etagro. Yang ketiga, Etrago. Dalam pengembangan Etrago menjumpai pasukan yang sedang bertempur di dekat Anggora, yaitu antara pasukan Turki Bani Salju untuk menggempur pasukan Mongol. Berkat pertolongan Etrago ini, pasukan Bani Salju mendapat kemenangan atas jasanya. Itu Etrago mendapat hadiah dari Sultan Alauddin sebuah daerah di dekat Broensa. Setelah Etrago meninggal, diganti oleh putranya yang bernama Utsman. Yang keempat, Sultan Alauddin dari Bani Salju. Kerajaan Turki Salju itu di bawah pimpinan Sultan Alauddin yang berpusat di Timur Tengah dan Anatolia atau daerah Republik Turki sekarang. Mereka berhasil menguasai daerah Abbasiyah di bagian barat. Dia sering juga mengadakan penyerbuan ke daerah Bizantium yang mendapatkan bantuan dari Utsman dan ternyata menang.
Oleh sebab itu, Utsman mendapatkan anugerah pangkatan Amir dan Alauddin. Yang kelima, penyerbuan masuk Mongol. Pada tahun 1300 Masehi, Bani Salju mendapat serbuan dari bangsa Mongol. Pada saat itulah Sultan Alauddin wafat. Kerajaan Turki semakin kacau, terpecah belah menjadi beberapa amirat, sedang Amir Utsman sendiri pada daerahnya yang merdeka di daerah timur Konstantinopel. Soal yang keempat, Islam masuk ke Indonesia beradab Islam. Jelaskan bagaimana teori dan proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Pendapat tentang teori masuknya Islam ke Indonesia yang pertama datang dari teori Gujarat. Dalam teori ini diceritakan Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi dari pedagang India Muslim. Teori ini berkembang dari Vinnavel dari Universitas Leiden yang mengatakan bahwa asal-muasal Islam dari Gujarat dan Malabar. Kemudian orang Arab bermazhab Syafi'i berimajinasi ke India. Orang India lah yang membawanya ke Indonesia. Yang kedua, teori Mekah. Pendapat lainnya adalah teori Mekah. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Hamka dalam Dies Natalis Fetahin ke-8 di Jogja sebagai koreksi dari teori Gujarat. Dalam teori masuknya Islam ke Indonesia diterangkan bahwa Arab Saudi memegang peran yang besar. Pasalnya menurut Hamka, bangsa Arab pertama kali ke Indonesia membawa agama Islam dan diikuti Persia dan Gujarat. Adapun disebutnya masuknya Islam terjadi sebulan abad ke-13 Masehi, yakni 7 Masehi atau abad pertama Hijriah. Yang ketiga, teori Persia. Teori masuknya Islam ke Indonesia terakhir adalah Persia yang dicetuskan oleh Husain Dejaningrat. Dijelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Persia hingga di Gujarat pada abad ke-13. Hal ini terbukti dari kebudayaan Indonesia yang memiliki persamaan dengan Persia. Soal yang kelima, sebutkan keunikan proses Islamisya di Indonesia dibandingkan dengan persebaran Islam di wilayah lain. Yang pertama, jawaban saya melalui perdagangan. Letak geografis Indonesia yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan dan pelayaran dunia pada masa silam telah mendorong proses masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Yang kedua, melalui perkawinan. Melalui perkawinan menjadi salur Islamisasi di Indonesia yang paling besar pengaruhnya, karena kondisi ekonomi pedagang muslim yang cenderung lebih baik membuat wanita pribumi tertarik untuk dinikahi. Yang ketiga, melalui dakwah Islamisasi di Indonesia dilakukan lewat jalur dakwah. Dalam ajaran agama Islam, setiap muslim mempunyai kewajiban untuk berdakwah atau menyampaikan risalah kebenaran kepada setiap orang yang belum mendapatkan sebuah pencerahan. Yang keempat, melalui pendidikan Islamisasi di Indonesia dilakukan lewat jalur pendidikan dibuktikan dengan berdirinya pesantren-pesantren di Jawa. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, terbukti telah menjadi pusat pendidikan agama Islam. Yang kelima, melalui seni budaya. Melalui seni budaya banyak dilakukan ulama-ulama pada masa penyebaran awal syiar Islam. Melalui ini Islam disampaikan lewat media seni budaya seperti saya dilakukan Sunan Kalijaga lewat pertunjukan wayang kulit, Sunan Benang dan Sunan Derajat lewat kesenian gemelang dan lagu, Sunan Kudus lewat cerita pendek beresensi filsafat Islam dan lainnya sebagainya. Selanjutnya, melalui tasawuf, eksistensi agama Hindu Buddha pada kondisi masyarakat Nusantara diawali penyebaran Islam, membuat para ulama mengelaborasi pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada agama yang lebih dulu dianutnya lewat jalur tasawuf. Selanjutnya,
politik. Melalui Islamisasi di Indonesia juga dilakukan lewat jalur politik. Contoh penerapan melalui ini misalnya terjadi pada kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi Selatan dan kerajaan-kerajaan yang awalnya bercorak Hindu, Buddha ditaklukkan untuk kemudian dibentuk menjadi kerajaan Islam. Cukup sekian jawaban UAS dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.